Olimu yang kamu jual ini tuh apa mas base-nya? Udah full sintetis ta? Apa masih semi sintetis ta? Nah itu sebenarnya penjelasan kayak gitu tuh seperti apa? Base group oil itu ada 5. Oke, 5. 1 oli mineral. Oli mineral. Kedua sintetik. Sintetik. Ketiga hydrocrack. Hydrocrack. Ketiga PEO atau full sintetik. Wah ini banyak banget ini. Banyak yang ini. kelima adalah ester. Oh, nah, banyak banget. Yang umum yang dijual di Indonesia aja lah. Yang mana? Apa ada semuanya? Kalau di pasaran paling banyak itu oli semi sintetik sama fully sintetik. Oh. Kalau dari fungsi sebenarnya dari tingkatan base group oil semakin tinggi pastinya oli itu lebih bagus. Untuk kestabilan oli itu juga lebih bagus. Jadi adapun viskositas oli dari 530, 1030 semakin tinggi base group oilnya itu kestabilan dia bertahan. Umpamanya kita udah milih nih oli dengan viskositas 530 dengan viskositas indeksnya yang base groupnya lebih tinggi, dia bertahan di kekentalan 10 di 530 itu lebih stabil, lebih lama gitu ya. Bahasanya tidak lama. Jadi oli itu bisa berubah tingkat kekentalannya di suhu-suhu tertentu. Oh. Jadi adapun di 530 itu nanti bakal base groupnya di full sintetik. Karena dia udah full sintetik, viskositas indeksnya lebih tinggi. Untuk perubahan dari viskositas oli tersebut, tingkat kekentalannya itu lebih stabil. Untuk saat ini kalau di pasaran, kalau customer itu pasti carinya kan yang full sintetik, iya, yang gitu. full sintetik gitu. Jadi sebenarnya dari kondisi full sintetik memang untuk performance memang lebih bagus dibandingkan untuk oli yang di grup base bawah, contohnya di mineral atau semi sintetik. Apakah oil aditif itu sebenarnya juga berpengaruh? Atau kalau kita udah pakai oli bagus, sebenarnya nggak perlu pakai aditif lagi? Kalau kita membahas untuk oil aditif, berarti kita sudah menginjak ke performance. Jadi dari produsen oli itu membahas untuk aditif yang ada di dalam kandungan oli yang mereka pasarkan itu sudah cukup. Tapi alangkah baiknya kalau si customer ini sayang banget sama mobilnya, aware banget sama kondisi mesin mobilnya, penambahan oil aditif ini bisa disarankan Mas Rizky. Karena apa? Dengan kondisi oli yang ditambah dengan oil aditif, fungsi oli ini bertambah. Boleh kasih contoh dari produk Liquimoli, ada oil aditif MOS2, dimana kalau dia dicampur sama oli baru, pelumasan bisa nambah sampai 40%. Dengan kondisi pelumasan yang bertambah 40%, pastinya kinerja mesin semakin ringan, semakin licin kualitas oli, kinerja mesin semakin ringan, pastinya performanya naik. Performance naik, kinerja mesin ringan, efisiensi bahan bakar pastinya lebih bagus. Apakah kalau kita pakai oli aftermarket yang murah ini terus dikasih adiktif, lah itu apakah jadi oli yang murah ini jadinya lebih bagus? Nah, dari fungsi oil aditif sendiri tidak mencakup semua aditif yang ada di dalamnya oli, tapi dia menambah. Berarti tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi nggak asal kalau oli. Kalau dibilang membuat oli itu lebih bagus, sebenarnya banyak aditif yang ada di dalamnya mesin, di dalamnya oli yang nge-backup fungsi-fungsi dari oli. Nah, oil aditif sendiri itu hanya beberapa aditif yang masuk dan dia menambah pelumasan. Apakah di antara semua brand oli ini asal SAE atau nilai viskositasnya itu sama, maka kualitas dari olinya itu juga sama, cuman beda di brand-brand ini aja nih? Kalau kita bahas untuk viskositas dari kekentalan
di mana brand A sebutin 5W30, brand B sebutin 530. Untuk tingkat kekentalan itu sama, yang membedakan adalah aditifnya. Oke, boleh kita kasih contoh. Di belakang kita ada brand oli dari Liquimoli. Ini sama-sama viskositas dari 5W40 dengan satu dari Liquimoli Moligen 5W40 sama Let Love High Tech 5W40. Ini sama dengan viskositas 540. Tapi untuk dari aditif di dalam oli Liquimoli ini berbeda. Dimana kalau di oli Moligen ini dia ada namanya MFC, Molecular Friction Control. Jadi dia lebih ada teknologi untuk mengurangi nilai gesekan yang berlebih seperti itu. Jadi dengan kondisi sama-sama 5W30 itu kandungan di dalamnya berbeda, tapi untuk tingkat kekentalannya sama-sama di 5W40. Oli-oli yang sintetis ataupun full sintetis itu kalau dipakai di mobil-mobil yang udah bisa dibilang motor tua lah ya, motor tua. Nah, itu apakah bisa berpotensi untuk merusak sil-silnya atau bagian komponen-komponen dalam mesin? Kalau untuk case oli-oli terbaru yang udah menginjak full sintetik untuk mobil-mobil lama, sebenarnya enggak juga sih yang bersifat dia merusak Mas Rizky. Jadi lebih banyak kalau di mobil tua itu cenderung pengumpulan kerak atau deposit yang ada di dalamnya mesin itu udah mulai banyak kan. Jadi dengan kondisi oli terbaru, dengan base group yang udah tinggi, dengan sifat cleaningnya lebih besar, lebih bagus, dia itu malah mengikis kotoran yang ada di dalamnya mesin. Kita tetap merekomendasikan pemakaian oli dengan base group tinggi, khususnya full sintetik untuk mobil tua bisa dipakai aplikasikan. Ya. Berarti memang ini kan kalau kayak gini kan berarti ini cuman pure mitos aja kan. Karena sebenarnya yang bikin rusak itu bukan karena si olinya nih, tapi karena pemakaian sebelumnya yang mungkin nggak pakai olinya bisa dibilang cukup bagus, terus akhirnya menimbulkan sludge atau menimbulkan kerak oli. Terus akhirnya karena udah dikasih oli yang lebih bagus, sludge-nya turun, keraknya turun, maka di situ kelihatan bocornya. Terus juga ada yang bilang salah satu faktor atau ciri oli itu udah harus waktunya diganti kalau sudah mengalami perubahan warna. Jadi misal kita tuang oli baru itu warnanya kan bening, terus kadang ada yang agak kekuningan. Nah begitu udah dicek di stick oli ternyata udah jadi hitam nih. Kalau kita bahas oli hitam, oli mesin itu pasti hitam karena oli mesin itu ikut pembakaran. Apalagi kalau itu untuk mobil diesel, ya, itu sangat mobil hitam. Harus dituang hitam juga udah hitam. Iya, kalau kita udah jalan sehari aja udah sangat hitam kalau di mobil diesel. Jadi kita cara ngecek oli itu udah bahasanya udah waktunya ganti atau tidak ya sebenarnya ya dari rekomendasi bengkel kan biasanya rekomendasi yang kita sempat bahas dari 10.000 maksimal atau dari 6 bulan. Yang jadi pertanyaan itu kalau kita ngecek olinya kita tapi oli itu tidak berubah warna, kita kembalikan tetap bening gitu ya. Bening gitu. Kita kembalikan dari fungsi oli tadi. Fungsi oli ada yang bersifat cleaning. Berarti kalau kondisinya oli tadi itu tidak sampai berubah warna, berarti fungsi dari cleaning oli tadi tidak ada aditif untuk pembersihan seperti itu. Jadi kalau kita bahas untuk oli itu menghitam, oli mesin pasti menghitam karena oli mesin ikut pembakaran. Berarti stigma orang-orang kalau wah ini oli ini udah hitam pak, udah punya ganti tuh nggak benar berarti? Nggak benar. Jadi ya kalau kita sebagai user pastinya waktu kita servis atau waktu kita ganti oli dari bengkel itu pasti melampirkan label oli, dimana nanti di situ tercantum periode berikutnya di kilometer berapa kita harus ganti,
di bulan berapa kita harus ganti seperti itu. Ada customer itu atau mungkin beberapa orang di luar sana itu yang hobinya ganti-ganti merek oli, nyoba oli ini kok rasanya kurang puas ya, kurang enak. Terus habis itu coba lagi bulan depan waktunya ganti oli, aku ganti merek lagi, coba merek A, coba merek B. Nah itu sebenarnya aman nggak itu ganti-ganti merek-merek oli untuk mesin itu? Kira-kira dia bakal ada efek samping yang bisa dibilang negatif atau sebenarnya enggak? Mesin gitu kan. Selama viskositasnya sama, untuk speknya sama, itu sangat aman. Kalau toh yang sering kejadian, kalau dari customer yang sering gonta-ganti oli dengan perubahan viskositas, di mana spek mesin itu viskositasnya lebih encer, dia dikasih viskositas yang lebih kental. Satu, mesinnya pastinya berat, performanya berat, dan yang paling fatal untuk celah-celah terkecil dari mesin itu tidak terlumasi. Nah di situ catatan di sini, kalau toh dari customer itu sering gonta-ganti oli mesin, harusnya dengan viskositas yang sama seperti itu. Katakanlah turun mesin, jadi celahnya ini lebih gede-gede, terus dikasih oli yang lebih kental biar suara mesinnya nggak terlalu kasar. Nah itu gimana? Dengan kondisi mesin yang bahasanya mulai kasar itu indikasi di dalam sudah mengalami keausan. Sebenarnya tidak boleh, karena dengan penambahan atau menaikkan viskositas cenderung kinerja mesin tambah berat. Karena tambah berat karena dari speknya yang harusnya olinya encer naik ke oli kental, untuk performanya pastinya agak menurun karena lebih berat pakai oli yang lebih kental. Dilihat case-nya Mas Rizky, kalau kondisi untuk performance pastinya itu tidak diperbolehkan. Kalau kondisinya untuk mengurangi noise, biasanya dari bengkel menaikkan untuk viskositas. Jadi dengan viskositasnya dikasih lebih kental, pastinya untuk noise itu sedikit berkurang. Oke. Gitu. Terus apakah dari satu brand oli ke brand oli yang lain itu, kalau misal kita campur nih, nggak bikin efek samping kayak misalkan ngelumpur atau nanti bikin timbul sludge? Kalau kita gonta-ganti sebenarnya kalau sampai timbulin sludge kemungkinan sih kecil, kalau dengan catatan masa pakai oli ini tidak berlebih. Yang sering kejadian masa pakai oli ini berlebih, akhirnya timbul residu oil yang sudah membentuk sludge. Jadi masa pakai oli yang terlalu lama itu juga bisa menyebabkan sludge. Kalau kita membahas untuk tingkat kebersihan, kita mau ganti oli, sebenarnya kita ada treatment khusus sih Mas Rizky. Kita ada namanya engine flush. Ya mungkin kalau untuk perihal flushing untuk oli kita bahas di next. Kalau untuk masalah dari oli, intinya dari penggantian oli brand A, brand B selama viskositas itu sama, harusnya untuk mesin itu aman. Oke, jadi kesimpulan pembahasan yang soal oli nih, Rizky sama Mas pakar oli itu ada beberapa poin yang bisa oli yang full sintetik itu juga unggul secara teknis, jadi cocok buat beberapa kendaraan yang mungkin bisa dibilang baru-baru atau buat kalian yang emang ngincar secara performanya. Tambahan adiktif nih, nah ini yang jadi problematik kan, kadang perlu nggak perlu itu ya seperti yang tadi udah disampaikan, bahwa adiktif itu sifatnya hanya sebagai penambah aja, jadi perlu nggak perlu ya itu tergantung dari kalian. Kalau kalian pengen jauh lebih optimal ya boleh diaplikasikan. Tadi kan udah di-spill dikit-dikit nih sama Mas pakar oli soal engine flush, nah soal flushing, soal kuras, soal kalau kita mau ganti-ganti brand oli. Nah untuk soal-soal yang kayak gitu, untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya kita bakal bahas lagi di video selanjutnya.